Ini dia Pauloli, hanya aku cuma kamu saja. Waktu kita tak tepat, sulit untuk mendekat. Ku hanya mampu berharap kelak kau jodohku. Kini ku bahagia, walaupun tak sempurna. Suatu saat mungkin jadi nyata. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizal Ramadan, tentunya di Inspirasi Tribun Jabar. Ya, di episode kali ini tentunya saya tidak akan sendiri karena hari ini spesial saya kedatangan salah satu artis cowok yang ini penyanyi Korea ya looknya. Terus apalagi sekarang sudah mengeluarkan single keempatnya ya. Tentunya kita langsung aja sambut, ini dia Pauloli. Mana dong tepuk tangannya. Ya, dan tentunya hari ini pun juga spesial, kita akan mengupas tuntas juga tentang single keempatnya kamu, betul ya? Hanya aku, cuma kamu hanya Hanya aku, hanya aku cuma kamu saja. Kamu saja, atau mungkin disingkatnya apa? Hex. Iya. Hex ya. HACKS. Iya. Right? Oke, sip kalau gitu ya. Oke, di single keempatnya kali ini kita akan bahas tuntas tentang perjalanan karir juga, apalagi juga tentang single keempat Pauloli yang tentunya sudah rilis di tahun ini. Oke, sebutan untuk atau aku manggil kamu apa? Pauloli, Bebas. Paul atau apa? Bebas. Bebas. Paulo Boleh. Paulo aja ya. Oke, kalau gitu. Paulo. Oke, berbicara tentang single keempatnya kamu sekarang ya, atau disingkat dengan Hex. How do you feel? Gimana perasaan kamu akhirnya single keempat kamu sudah rilis? Aku cukup senang sih dengan keluarnya lagu ini. Ya. Karena lagu ini sebenarnya lagu yang paling pertama aku rekam. Oke. Di tahun 2021 kayak lagu ini direkam. Jadi udah lama banget kita simpen dan akhirnya di tahun 2024 ini lagunya bisa rilis dan didengar sama pendengar seluruh Indonesia. Wih, keren. Berarti ini udah di-create-nya juga pada waktu pandemi, betul ya? Iya. Oke. Iya. Yes. Iya, udah. Sebelum. Pertengahan Pandemi berarti ya? Iya. Oke, siap kalau gitu. Nah, ini lagu hanya aku cuma kamu saja. Ini nyeritain tentang apa, Paul? Nyeritain tentang orang yang jatuh cinta sama orang lain, tapi ternyata mereka nggak bisa bersama karena waktunya kurang tepat. Gitu. Gila ya, ini untuk isi lagunya kayaknya udah relate juga nih mungkin sama Tribuners ya. Apalagi mungkin sama kamu juga. Apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti bukan kisah pribadi juga ya. Bukan. Oke, kalau gitu ya. Nah, tentunya juga ini untuk single keempat kamu saat ini. Ciptaan kamu sendiri kah? Atau mungkin kamu juga include untuk kasih lirik juga di lagu ini? Enggak, karena ini lagu pertama aku belum terlalu ngerti musik sedalam sekarang ya. Jadi lagu ini penulisnya namanya Arya Dinata. Dan lagu ini sempat direkam berapa ya? 2 atau 3 kali rekam ulang. Karena pertama kali kita rekam itu papaku sebagai produser bilang kurang dapet suaranya. Jadi disuruh rekam ulang. Pas rekam ulang udah aman semuanya, musiknya dibilang jelek. Jadi di musik sekarang aransemennya dilempar sebenarnya ke Budapest dengan orkestra live. Gitu. Oh wow, ini sampai ke Budapest juga ya. Ini untuk aransemen single keempatnya saat ini ya. Oke. Dan tentunya ini untuk pembuatan dari single keempat saat ini ya, hanya aku cuma kamu saja. Ini apakah ada kendala sebelumnya atau gimana? Nah itu kendalanya sebenarnya karena kayaknya lagu ini tuh yang paling banyak komplainan dari papa. Karena itu antara vokal kurang kuat atau lagunya kurang musiknya kurang rapi dan gimana. Dan ini lagu dikeluarin dirilis paling terakhir karena menurut papa malahan nggak bagus lagunya. Gitu. Kendalanya di situ sih. Dari situ berarti ya. Iya. Berarti ini sudah pembuatannya dari awal malah ya. Gitu, tapi memang ada beberapa kendala dan akhirnya malah dijadikan single keempat. Betul kayak gitu ya.
Oke, kalau gitu. Nah, kamu juga Tribuners penasaran dong ya seperti apa nanti suaranya Paulo Lee yang akan menyanyikan lagu atau single terbarunya Hanya Aku, Cuma Kamu Saja atau Hex ya. Nanti kita bakal dengerin ya. Tapi sebelumnya aku udah siapin ya beberapa pertanyaan yes or no atau ya atau tidak ya terkait single keempatnya kamu. Oke, gimana? Siap? Siap. Ready? Ready. Oke, siap kalau gitu ya. Pertanyaan yang pertama, the first question is ya atau tidak, yes or no? Sebenarnya tadi udah dijawab sih ya. Ya ini sebenarnya udah dijawab sih, tapi kayak pengen kita jawab lagi, pengen diinformasiin lagi sama Tribuners. Pembuatan aransemen lagu Hanya Aku Cuma Kamu Saja dibuat di Budapest. Yes or no? Yes, benar. Ya. Oke, berarti yes ya. Dan mungkin berapa lama kamu untuk pembuatan aransemennya? Kalau nggak salah sih hampir sebulan ya, kalau nggak salah 3 minggu di sana. Baru kita dapat hasilnya setelah 3 minggu. Dan pasti dengar bagus banget. Bagus. Banget. Jadi langsung dipakai aja gitu ya? Atau mungkin ada di aransemen lagi dikit-dikit gimana? Kayaknya di sana udah di mastering dan semua, cuman pas sampai ke kita kan studio kita di Sentul, itu papa turun tangan mixing lagunya. Gitu aja sih. Wow, jadi papa juga turun tangan ya dalam pembuatan single keempat kali ini ya. Berarti jawabannya adalah ya. Ini pembuatan aransemen dari lagu atau single terbaru Hex ini adalah di Budapest. Oke, yes or no? The second question is, ternyata single keempat ini sudah direkam dari awal tapi baru rilis tahun ini. Ini semuanya kayaknya udah dijawab ya dari awal ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Coba informasi lagi sama Tribuners. Ya, jadi seperti yang dibilang tadi, lagu ini sebenarnya lagu pertama yang aku dapat. Jadi pertama kali terjun di dunia musik, lagu pertama yang dapat aku ditawarin dari papa itu lagu ini. Dan ini lagu pertama kali ditawarin ke aku lagi pulang dari Jakarta. Papa ngirim aku 2 file lagu. Salah satunya lagu Hanya Aku Cuma Kamu Saja, disuruh dengerin lagi di mobil. Aku coba denger lagunya, kayaknya enak lagunya. Ya udah diterima dan jadilah mulailah proses rekaman dan musik dan semuanya sampai musik video and release. Keren ya. Apalagi juga nanti aku bakal tanya-tanya juga nih ya tentang MV atau music klip ya, video gitu yang dari lagu ini yang keempat, karena cukup menarik gitu ya, karena ini kayak love story library gitu lah ya. Jadi makanya nanti bakal aku tanya juga ya, tapi nanti Tribuners ya, karena masih ada pertanyaan atau yes or no ya. The third question is, ternyata single keempat kamu ini sampai direkam sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. 3 kali. Mungkin boleh jelasin lagi gimana? It's true. Ya, 2 kali rekaman pertama itu kan vokal ya. Vokal pertama disuruh ulang, rekaman lagi vokal kedua, habis itu yang ketiga kali rekaman musiknya itu dengan orkestra yang di Budapest. Oke, berarti yang ketiga kali mungkin udah mulai terlihat semua lirik lagu dan aransemennya juga sudah mulai mateng gitu ya. Oke, siap kalau begitu. Dan itu dia ya 3 pertanyaan yes or no kita untuk Paulo Lee ya tentang single keempat ya. Tapi tenang Tribuners, karena nanti pun juga kita masih ada banyak pertanyaan ya untuk Paulo Lee hari ini ya. Dan tentunya Paulo Lee, kita juga pengen dengerin dong ya suara kamu. Apalagi nyanyi single keempat Hanya Aku Cuma Kamu Saja atau Hex. Oke, udah siap nyajiin lagu terbaru kamu hari ini? Siap. Siap? Kalau gitu, oke. Ini dia Paulo Lee, Hanya Aku Cuma Kamu Saja. Dari rap ya? Rap boleh. Oke. Waktu kita tak tepat, sulit untuk mendekat. Ku hanya mampu berharap kelak kau jodohku. Kini ku bahagia, walaupun tak sempurna, suatu saat mungkin jadi nyata. Hanya aku, cuma kamu saja. Yeay, mana dong tepuk tangannya nih, Paulo Lee loh ya, yang langsung nyanyiin single keempatnya Hanya Aku Cuma Kamu Aja. Oke.
Loli, tadi kita udah dengar suara kamu gitu kan, single keempat. Berarti sudah ada single-single sebelumnya, ya. Aku pengen nanya juga, apa yang membedakan spesialnya di rilis single yang keempat ini sama yang 3 single sebelumnya? 2 yang bikin spesial, satu itu karena ini pertama kalinya kita menggunakan live orchestra untuk aransemennya, dan 2 di proses syuting MV-nya. Jadi set syuting MV kita tuh di perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Wow, Jakarta ya? Iya, ya itu kan gedung pemerintah ya. Jadi untuk kita dapat izin rekaman di sana agak susah. Nah, harusnya lagu ini plus musik video harusnya rilisnya idealnya aku tadinya mau di Desember sebenarnya. Tapi karena minta izinnya lama, terpaksa harus di Januari. Jadi Januari juga rilisnya gitu ya. Nah, karena kan memang MV-nya itu lebih ke library love story gitu kan ya. Nah, aku juga penasaran nih, apakah untuk temanya kamu pengen pengen di sana sendiri kah gitu kah, atau kamu mungkin ada tim yang memang bilang kayaknya kamu ini cocok nih misalkan MV-nya ini di library atau gimana? Sebenarnya library Taman Ismail Marzuki itu kan besar ya perpustakaannya, dan banyak tempat-tempat yang estetik yang bisa diakal-akalin sama si produsernya itu, Koyopi waktu itu, buat dijadiin banyak. Untuk ide musik videonya tuh campuran ide dari aku, Mama, sama tim produksi Ion waktu itu, PH-nya. Jadi mereka udah bikin storyboard, aku minta tambahan referensi dari beberapa musik video yang artis luar. Yaitu waktu itu sebenarnya mau bikin ada satu scene yang aku mau tarik dari music video The Weeknd yang aduh lupa musik videonya. Tapi intinya ada satu musik video dia kayak karaokean sama pacarnya gitu, di ruang karaoke ada disco lights kecil, dan itu kita coba replikasi di, kalau nggak salah, di akhir musik video X. Yang ini ya, yang keempat ini ya. Seru nih. Berarti memang ada campur tangannya dari Mamah juga. Nah, ini kalau misalkan untuk kamu sendiri nih, Paul ya, tentu peran keluarga sendiri, apalagi Mamah terhadap musik-musik yang udah kamu ciptain ya, yang udah kamu nyanyiin. Ini untuk yang single keempat deh, khususnya peran Mamah tuh gimana di single keempat ini? Peran Mama sebenarnya cukup kuat di semua single, bukan singlenya doang. Ya seperti single-single lainnya, Mamah yang maksa latihan, Mamah yang maksa fokus dan mensupport, full bebas support dan Mamah yang ngebantu aku mengerti bisa memasuk what's the word, penjiwaan lagu tuh masuk di lagu itu Mama yang ngebantu. Karena aku pas pertama kali dapat lagu ini, bahasa Indonesia aku nggak sebagus sekarang. Jadi dulu nggak, kalau baca lirik itu cuma sekedar lirik. Jadi masukin soulnya ke dalam lagunya susah. Nah, habis itu Mama yang bantu. Ini tuh gini, ini tuh gini gitu. Berarti Mama apakah penyanyinya dulu penyanyi atau memang suka nyanyi? Ayo. Dulu penyanyi bukannya Mama? Nggak tahu. Iya. Oke. Tapi memang ngerti lah, Mam ya. Maksudnya tentang dunia perolah vokalan inilah ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara tentang lagu, Paul Loli, ini lebih suka lagu yang genrenya apa? Apakah mellow, pop, rock atau apa? Rock sebenarnya. Rock? Wow. Sama indie. Indie, oke. Kayaknya. Apa lagi? Rock, indie, and pop enggak? Enggak sebenarnya. Enggak terlalu malah ya? Dulu suka pop. Dulu pas awal-awal belajar nyanyi pakai bahasa Indonesia dan awalnya mulai lancar pakai bahasa Indonesia sebenarnya karena dengerin Tulus. Tulus yang semuanya sih dulu. Just dulu dong. Aku juga punya Tulus nih, ya, Tulus garis keras nih. Selain Tulus apa lagi? Nah, penyanyi Indonesia dulu cuma dia doang tuh. Dia doang. Tulus doang. Itu anehnya tuh pas banget sebelum banget, kayak sebulan sebelum dia keluarin album yang Hati-Hati di Jalan, aku dipaksa dengerin tuh. Dengerin yang album judulnya apa?
album Monokrom itu ya, album Monokrom. Ah, iya. Iya, Gajah ya, album Gajah. Sama yang pertama Sewindu ya? Sewindu, yes. Ya. Dengerin itu, habis itu dapat kabar Tulus mau rilis lagu, ya kan, Hati di Jalan. Kamu udah denger berapa bulan, kok bosen? Bosen sama pop gitu kan, nyari artis Indonesia lain yang lagi ngetren kayak Tulus, nggak ada yang cocok waktu itu. Habis itu sempet temen aku lagi dengerin lagu-lagu Indonesia. Ada yang ketangkep di kuping aku satu, Risalah Hati. Risalah Hati Dewa 19. Dan sampai sekarang jadi Bala Dewa garis keras. Iya, Bala Dewa ternyata ya. Tapi selain lagu Risalah Hati, apalagi nih yang lagu Dewa yang paling kamu favorit? Banyak. Apa? Banyak banget, karena biar kelihatan kayak Bala Dewa ya, cari yang aneh-aneh gitu ya. Kasidah Cinta enak. Oh iya. Pupus juga kan? Pupus enak. Itu Pupus tuh solo gitar pertama panjang aku belajar. Oh, yang mana? Yang Pupus? Pupus. Wow. Iya. Apalagi ya? Lagu-lagu Dewa. Dewi, sekarang lagi sering dengerin Dewi. Oh, Dewi. Yang itu. Oke. Sama satu lagi apa ya? Yang apa? Aku di Sini Untukmu enak. Satu Sisi enak. Kirana enak. Satu juga enak. Wah, ini udah berarti memang pas ini Balai Dewa, bener ya ternyata ya. Nah, satu lagi lagu yang bukan Dewa sih, Kuldesak tuh nggak? Kuldesak, aku pernah denger ya? Itu juga enak. Itu juga enak ya. Aku suka dengerin lagu-lagu yang ada kaitan sama agama anehnya. Oke. Itu kayaknya ngelihat sisi artnya tuh kuat banget. Karena aku baru tahu kemarin kan lagu-lagu kayak Satu, Pangeran Cinta, sama Kuldesak itu semuanya ternyata ambilan dari ajaran Quran. Iya. Dan sebagai Muslim kayak keren gitu, gila. Nah, orang tuh biasa kalau bikin karya-karya agama kayak agak norak, tapi ini keren banget. Tapi keren ya. Kalau Dewa tuh kalau bawain lagu tuh meskipun memang bertema agama tetap keren ya. Nah, suatu hari juga nanti kalau misalkan Pauloli pengen ada album religi, wah kayaknya ditunggu banget nih. Tapi mungkin ada kepikiran kayak, yaudah deh, suatu saat nanti kalau misalnya aku pengen bikin lagu, aku pengen bikin lagu religi atau gimana? Pernah sih, sempat kepikiran. Kayak bukan religinya, lebih ke berserah kepada Tuhan sih. Tapi belum sempet ini karena masih harus fokus sekolah. Oke. Oke, siap kalau gitu ya. Tapi sebelum nanti aku bakal tanya-tanya juga tentang kegiatan sehari-hari kamu. Aku juga pengen challenge kamu nih. Karena kan kamu di Bala Dewa kan ya gitu. Coba aku pengen challenge kamu nyanyiin salah satunya lagu Dewa yang paling kamu favoritin. Coba apa? Kan tadi udah disebutin tuh banyak tuh ya judul-judul lagunya. Pilih 3. Coba nih. Apa? Coba ya. Karena aku juga ya ada beberapa lagu-lagu Dewa sih yang aku suka gitu kan. Mending gini ya challenge-nya. Coba apa? Aku punya playlist Dewa. Oke. Kakak mainin. Jangan sampai kasih 1 detik, harusnya aku bisa nebak lagunya apa. Oh, I see. Oke. Sip, kalau gitu ya. Oke. Oh ya, for your information juga, ini Pauloli pun juga live ya di Instagram pribadi kamu ya, di Pauloli Official ya. Jadi buat kamu juga nih Tribuners yang pengen langsung lihat juga Pauloli boleh ya. Bisa langsung aja lihat di live TikTok-nya. Di live Instagram-nya. Oke, siap ya? Siap. Oke. Kita buktikan sebala dewa seperti apa Pauloli ya. Oke, aku bakal pilih dulu. Tapi kalau misalkan lagu-lagu Dewa zaman dulu gimana? Boleh. Is okay? Boleh. Oke. Aku bakal pilihin yang agak lama ya. Dan belum tentu juga aku tahu. Coba ini deh. Nah, Stop Cinta. Tuh. 2. Cinta Adalah Misteri. Good, bener. Oke, lanjut. Ya, benar ya. Tadi adalah Cinta Adalah Misteri dari Dewa ya. Oke, ada lagi. Wah, banyak juga nih lagunya ya. Aku pusing nih. Pengen cari yang... Oh, ini aja. Nah, Larut. Oh, bener juga. Aduh, langsung ini cuma hanya berapa detik doang udah ini langsung kejawab. Ya, ada lagi ya, bukan cuma 2 doang nih, Po. Ada lagi. Coba aku cariin yang dulu-dulu. Itu banyak banget ini. Coba ini deh. Mistikus Cinta itu. Bener juga. Tepuk tangan dulu dong, Bapak Paulu ya. Selamat ya, Anda dapat
Ya, dapat panci karena dapat 3 pertanyaan benar berarti dapat panci atau enggak gelas cantik ya. Oke, ini Po. Wih, berarti ini benar ya membuktikan bahwa Pauloli ini merupakan baladewa ya. Tapi kalau misalkan ini kan penyanyi dalam negeri kan ya. Nah, kalau misalkan penyanyi luar negeri, kamu lebih kiblatnya ini kemana? Atau penyanyi favorit kamu siapa? Sebenarnya aku lebih banyak dengerin karya-karya Indonesia sih, tapi kalau luar negeri sih The Beatles. Oh, The Beatles. Oke, bagus juga ya. Apa genre musiknya? Iya, Ya, karena sure. Apa? Jangan mirip ya, kayak yang artis-artis modern kayaknya kalau dibanding legenda-legenda tua kalah semua kayaknya sih. Sama The Beatles ya? The Beatles, Michael Jackson, Queen itu udah nggak ada yang bisa nyanyiin. Bener sih, karena memang itu mereka udah legend banget gitu kan ya. Apalagi mungkin bisa jadi kiblatnya para musisi-musisi. Mungkin tanah air juga kali ya gitu kan. Apalagi kan Dewa juga mereka ini banget, seneng banget. Ya bener, seneng banget sama lagu-lagu legend kayak Queen kayak gitu kan gitu. Jadi kayak terinspirasi juga mungkin ya dari para band-band legend sana ya. Oke Po, kita balik lagi ini berbicara tentang single keempat kamu, Hanya Aku, Cuma Kamu Saja atau Hex ya. Nah, tentunya kan sekarang kamu, kamu umur berapa tahun? Baru kemarin April 17. Oh, 19? 17? 19 April kemarin ulang tahun ke-17. Oh, ke-17. Oke, berarti masih sekolah juga ya? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Nah, kan berbicara tentang single kamu nih yang keempat nih udah rilis, terus kegiatan kamu juga sekolah. Ini gimana cara bagi waktunya gitu? Susah dibilang sih karena sekarang jadwal buat musik itu nggak sepadat dulu kalau buat aku pribadi karena dulu kan kita udah rilis 4 lagu ya. Dalam rangka waktu 1,5 tahun, 2 tahun lah. Tapi proses produksinya itu sebenarnya cuma 6 bulan gitu. Dan itu dalam 6 bulan itu 4 lagu udah kerekam, tinggal nunggu musik videonya aja. Pas lagi padat-padatnya itu, aku nggak bisa time management, jadi nggak belajar. Aduh. Jadi nilainya hancur. Iya. Jadi maksudnya sempat ada masa-masa di mana kamu kayak, aduh ini nilai ya kurang memuaskan gitu lah ya gitu, karena mungkin kesibukan nyanyi juga gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari sekarang gitu, sudah mulai kamu udah single keempat, udah mulai bisa manage waktu atau gimana? Udah lebih bisa sih karena sekarang juga lebih tahu prioritas lah ya. Jadi nggak ini juga, dan anehnya setelah tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu udah mulai nggak ini sama game. Oke, oh berarti kamu gamers juga dulu? Dulu, tapi sekarang udah nggak terlalu gimana ya. Dulu tuh yang into banget kalau sekarang. Udah nggak gitu into ya? banget, jadi itu dapat waktu luang lebih banyak lagi karena waktu buat main game udah nggak ada lagi. Maksudnya ya jadi dipakai buat hal lain yang lebih produktif. Apalagi juga kan sekarang sama mama, mungkinnya quality time sama mama, papa, adik juga ada kan, adik ya? Adik, ya. Oke, nah ini gimana peran orang tua buat kamu? Kan tadi mamah nih peran kamu ya di single keempat. Nah ini kalau misalkan untuk peran orang tua di kamu di keempat single ini, seperti apa? Mamah itu selalu menjadi support dalam proses yang behind the scenes. Jadi pas rekaman lah, pas syuting lah, pas apa, mamah yang menjadi apa ya, bukan panutan, pegangan gitulah. Gitu. Kalau papa itu kerja papa yang ngebantu aku sebagai produser, mencari lagu, habis itu ngerjain lagunya sendiri, di situ aja sih, diproduksi lagunya doang. Sisanya kalau di depan layar yang akan dia kayak promo begini, mama yang selalu bantu. Nah kalau adek ngeganggu doang sih itu. As always, pasti namanya adek gitu ya, ada aja tingkahnya sama kakaknya ya. Berarti itulah peran orang tua ya terhadap karir kamu sampai sekarang. Berarti bisa dibilang ini sudah tahun keberapa kamu berkarir di dunia musik? 3 ya, tahun ketiga kayaknya. 3 ya, berarti pertama di tahun 2021 yang single pertama itu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Nah, tentunya ini masih berkaitan juga tentang single kamu yang keempat ini, gitu ya. Ada nggak sih part lirik kamu gitu ya, di partnya di lirik kamu yang ini gue
kalau misalnya nyanyiin ini tuh kayak feel-nya dapet banget gitu, yang bisa bikin orang tuh nangis gitu? Kayaknya pas awal refnya. Awal refnya? Ya, sorry. Yang waktu kita tak tepat, sulit untuk mendekat. Oh, itu sih. Oke. Coba. Aku pengen dengerin lagi, coba. Hah? Di partnya itu, Iya. coba. Apa Kayak pengen bikin gimana, orang gimana? nangis gitu kan ya. Coba. belum, Mams. Ayo, coba gimana? Waktu kita tak tepat, sulit untuk mendekat. Bagian itu. Oh, bagian itunya ya. Oke, tepuk tangan deh. Minta full apa minta bagian dong tadi? Nggak apa-apa, full aja deh. Kayak tadi aja, iya, sama lirik, sampai full. Full ya, full ref ya? Yap. Waktu kita tak tepat, sulit untuk mendekat. Ku hanya mampu berharap, kelak kau jodohku. Kini ku bahagia, walaupun tak sempurna. Suatu saat mungkin jadi nyata. Hanya aku, cuma kamu saja. Widih, bener ya. Aku langsung flashback ke masa-masa di mana, udahlah. Ya menyakitkan gitu kan ya. Tapi, Paul, tadi kamu penghayatannya bagus banget gitu kan ya. Sedihnya dapet gitu kan. Apakah kisah percintaan sama seperti yang di lagu apa gimana? Atau mungkin sudah diizinkan pacaran sama mama? Udah, boleh. Oh, udah boleh. Tapi kalau mama dianggap receh. Selalu. Karena menurut mama gimana ya? Maksudnya emang umurnya lah. Oh, iya. Enggak gimana-gimana lah. Cuman kayaknya kalau di ya. Apalagi udah 17 tahun. So, ya legal lah ya. Batasan-batasan. Iya. Oke, siap. Kalau di lagu kan aku jadi korban. Kalau di asli. Ayo apa? Kalau di asli ini jadi apa nih ya? Jadi kayaknya pemenang ya, bukan korban kayaknya ya. Pemenang cinta kayaknya ya. Begitu sih kayaknya. Oke, kalau gitu ya. Nah, tentunya juga, Po, masih berkaitan juga tentang kegiatan kamu sehari-hari. Selain menyibukkan diri dengan roadshow kamu gitu kan, sehingga keempat ini. Selain itu apa lagi? Selain sekolah juga. Jadi kan punya hobi kah atau apa? Nah, kan tadi aku bilang tuh, ya kita merekam lagu tuh di 6 bulan pertama ya. Itu jadi luang waktu banyak banget kan. Yes. Itu juga sambil nyari. Waktu itu sih karena udah ada stok banyak lagu, belum sempat nyari lagu nih, baru mau nyari lagu lagi tuh, mau mulai proses kreatif lagi belakangan ini. Nah, karena waktu itu banyak waktu kosong, mama sebenarnya bilang gini ke aku, gimana? Kamu daripada nggak ngapa-ngapain gitu, mending kamu coba buka bisnis, biar nanti bekal masa depan gitu kan, dan pasti hal yang dipelajarin itu akan berguna ke depannya, maupun bidang apapun yang aku terjunin gitu. Jadi kayaknya awal tahun ini atau akhir tahun kemarin, aku ingin memulai sebuah brand lokal sama mama. Oke. Nah, nama dari brand lokal ya? Brand lokal ini 6PM. 6PM. Apa? Tentang apa? Nah, 6PM ini kenapa namanya 6PM? 6PM itu kan jam 6 sore ya? Yes, betul. Jam 6 sore terkait dengan waktu maghrib. Dan kita pas masih kecil, setiap kali waktu maghrib, yang main di luar suruh masuk ke dalam. Oh iya, kan? I know. Nah, jadi tema-tema yang akan kita buat dari brand lokal ini akan terkait dengan hal-hal yang dulu kita permainkan pas masa kecil. Jadi dulu contoh kayak mobil-mobilan, kartu-kartuan gitu, video game. Nanti kita bakal bikin desain-desain kita dan produk-produk kita berdasarkan hal-hal itu yang dulu kita enjoy pas masih kecil. Nah, aku lempar aja. Oh, sorry. Nah, oke. Sambil promo ke Bandung buat lagu ini. Boleh. Karena ini sebenarnya belum keluar. Iya. Ini nanti lagi produksi, rilisnya bulan Juni. Bulan Juni. Oh, bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Di Jakarta juga udah ada tokonya. Oke. Awalnya juga sebenarnya mau buka di sini, tapi kayak di sini saingannya terlalu gila. Jadi di Jakarta dulu. Aduh, tapi kita tunggu. Iya, tapi kita tunggu juga nih yang di Bandung nih. Ini contoh produk kita. Yap. Selama radio show ini,
penyiar-penyiar dan interviewer di Bandung itu orang-orang pertama yang mendapat produk kita. Oh, really? Jadi ini aku bawa dari Jakarta untuk Karizwan. Oh, really? Wah, terima kasih banyak. Ini dia. Ya, brandnya 6 PM ya, jam 6 sore, jam 6 petang ya. Wah, terima kasih banyak, Po. Makasih juga, Mam. Terus juga Keruah. Ini ntar aku pakai ya. Wih, Coba dibuka, coba dibuka. Oke. Aku coba ya. Desainnya semuanya dia. Oh, really? Wow. Interiornya apa semua dia yang. Aku suka ini ya, apa? Sorry, bentar. Aku suka di bagian ininya. Iya. Wah, gila, lihat. Lihat Tribuners ya. Ini semuanya Paul yang ngerjain ya. Lihat. Aku yang ngasih referensi sama ngasih ide. Karena aku nggak jago gambar, jadi kita ngasih tugas gambarnya ke orang lain. Tapi ide sama inspirasi semuanya dari aku. Wow. Gitu. Aduh, udah deh aku senang banget ini karena aku juga suka apa ya kayak desainnya juga. Ya. Ini nih, aku seru nih. Ini. Pertama kali kok pertama kali? Seri pertama kita bikin itu sengaja kartu remi karena aku kalau lagi jalan-jalan atau lagi nggak ngapa-ngapain di rumah biasa main sama mama sama adik main kartu remi. Wih, gitu. Seru-seru. Jadi memang terinspirasi dari situ juga ya, gitu kan? Oke. Oh iya, ini. Yang iya, jadi ya. ini sebenarnya adik ya ini. Ini adikku. Oh, adik kamu. Siapa namanya? Namanya Liang. Oh, Lian. Sebenarnya ini didewasain dikit tapi ya mukanya sebenarnya muka dia. Oh, muka dia. Ih, cute banget ternyata ya. Meskipun adik kamu suka ganggu kamu tapi wah, ini kakaknya luar biasa ya. Ini membuat karakter adiknya. Ya, siapa tadi namanya? Paul Liang. Oh, Paul Liang. Iya. Ya. Digambar bajunya di 6 PM. Ih, seru banget ya. Cute banget ini. Makasih banyak, Po. Nanti aku pakai. Ini kayaknya pas nih kayaknya. Oversize gimana gitu ya. Seru nih. Makasih ya. Oke, aku coba simpan dulu ya. Oke, ya kita lanjut lagi dong. Tepuk tangan sebelumnya buat Pauli. Gila ya, udah umur 17 tahun, terus sekarang sudah punya 4 lagu gitu kan, dan sekarang sudah mengeluarkan single keempatnya yang berjudul Hanya Aku, Cuma Kamu Saja atau Hex ya. Tentunya selama pembuatan lagu keempat, lagu tersebut pasti ada masa-masa sebagai penyanyi itu mungkin terpuruk kali ya, nggak punya ide sama sekali gitu. Oh iya. Nah, apakah Paul juga pernah mengalami hal itu? Sering malahan, karena setiap kali mau nulis tuh gimana ya? Nanti kan bukan belakangan ini sih, 4 single yang udah rilis tuh belum ada sentuhan dari aku sendiri, cuma di vokal doang. Nah, pas aku kadang-kadang suka megang gitar, suka nyari ini sendiri, cuman gitu nanti udah ini kayaknya dapet tapi 50-50 nanti atau lupa juga. Jadi nanti udah ada hilang, jadi nggak pernah ada satu lagu terjadi yang aku tulis dari awal sampai akhir. Ada satu lagu, cuman lagunya dalam bahasa Inggris tapi udah lama banget aku nulis, dan itu anehnya lagu itu lagu pertama yang aku tulis dalam waktu cuma berapa ya, kayak 10 menit. Wow, 10 menit udah satu lagu ya. Tapi kamu apa nggak sekarang? Aku pengen denger juga nih. Nggak boleh. Oke. Karena mungkin ini bakal jadi salah satu single kamu sebelum. Oke, baiklah kalau gitu. Berarti nanti janji ya, kalau misalkan nanti single yang berbahasa Inggris tersebut udah rilis, kamu bisa kesini lagi. Bisa kasih informasi lagi buat Tribuners untuk dengerin lagu kamu yang single berikutnya. Sekali lagi tepuk tangan dong. Ya tadi hampir aja ya kamu mau nyajiin, tapi ternyata itu bakal jadi the next single kamu. Oke, dan dalam berbahasa Inggris. Berarti ini full sebuah kamu yang ngerjain, maksudnya liriknya. Ini lirik melodi aku yang bikin. Dari gitar langsung. Enggak, waktu itu malah nggak megang gitar. Itu jam 3 pagi kalau nggak salah lagi begadang. Tahu-tahu sedih, nulis aja gitu. Itu cuma nyanyi sendiri kayak dia jadi lagu. Abis itu langsung tulis di buku. Oke, jam 3 subuh sedih. Sedihin apa, Paul? Lupa. Lupa. Bener, lupa. Kayaknya lagi ngehalu deh. Ngehalu apa ingat pacar? Enggak, waktu itu belum pernah belum deket pacaran. sama ini. Belum deket sama. Atau belum confess atau gimana? Enggak, waktu itu enggak. Enggak, anehnya waktu itu aku tulis enggak naksir sama orang. Sama sekali enggak ada naksir sama orang. Mau sendiri aja gitu, ngehalu di kamar. Terus ngehalu apa, kayak jadi sedih.
nulis lagu, ya udah. Jadilah ya lagu berbahasa Inggris yang nanti bakal Paul rilis ya. Oke, mungkin bocoran kapan ini buat Tribuners atau enggak mungkin fans-fans kamu yang nunggu? Masih lama karena aku belum berani present lagu ini ke papa. Papa tuh kan standarnya tinggi banget. Oke. Ya, jadi kalau tahu-tahu aku ngasih lagunya gitu sama papa kan. Aduh. Kalau misalkan papa bilang approve ya udah langsung aja ya mungkin. Yes. Ya. Berarti nanti kalau udah bilang approve jadi langsung kerjain gitu ya. Bikin aransemen dan lain sebagainya. MV juga pasti pasti bakal keren sih ya. Karena lagu berbahasa Inggris dari Paul. Jadi ini merupakan lagu yang pertama dalam bahasa Inggris kalau nanti dan anehnya lagu pertama yang aku tulis. Dan lagu pertama juga ya. Aku pernah tulis, ya. Oke, wow. Ini bener sih ya Tribuners ya, udah muda 17 tahun dan sekarang sudah mulai punya 4 lagu dan nanti bakal ada the next juga lagunya ya, singlenya juga gitu kan berarti yang kelima kalau misalkan sebentar lagi mau ini ya, mau yang kelima dan ini dalam lagu berbahasa Inggris. Oke, kita doakan mudah-mudahan juga nanti lagunya lancar ya rilisnya gitu kan dan nggak ada kendala apapun itulah ya. Oke. Nah, tentunya Paul, sebelum kita akhiri perbincangan kita atau ya ngobrol-ngobrol kita untuk hari ini ya. Oke, aku pengen tanya juga, ini untuk kamu sendiri, kan tadi kamu suka banget Dewa gitu kan, Tulus, atau mungkin banyak juga penyanyi-penyanyi favorit kamu yang kamu favoritin ya, atau bisa jadi kiblat kamu di dunia permusikan ini. Nah, seandainya kamu punya kesempatan untuk berkolaborasi, kamu ingin berkolaborasi atau duet dengan siapa? Ada beberapa artis lain yang juga aku sering dengerin. 3. Siapa aja? Pamungkas. Oke. Naif. Yes. Naif dalam David Bayu juga. Bayu, Album dia yang di dalam jiwa. Yang Naif, yes, Naif. Sama satu lagi Is Payung Teduh. Is Payung Teduh. Oh, I see. Kayaknya kalau kolaborasi kayaknya antara sama Dewa atau sama Is deh, karena aku lihat denger lagunya Is sama cara dia ininya tuh unik banget. Iya. Wah, sangat karya banget. Bener ya, dari tadi kamu bilang saya penyanyinya favoritnya ini dan ternyata juga aku kurang lebih sama gitu ya, genre musik kita juga sama. Aku juga maksudnya suka genre yang mungkin bersuara kalem gitu kan, yang punya arti karena kan memang Payung Teduh pun juga ya dia suaranya unik juga kan gitu. Old soul ya. Ya. Gitu dan ya mudah-mudahan nanti harapan kamu kolaborasi dengan Payung Teduh, terus sama Dewa gitu ya, semuanya tercapai. Amin ya. Oke, dan aku juga pernah lihat kepoin juga Instagramnya kamu. Kamu pernah foto dengan Ahmad Dhani. Nah, apakah ini mungkin bisa jadi salah satu informasi juga buat Tribuners atau fans kamu kalau wah ini kayaknya bakal jadi ini. Ini agak aneh sih. Nah, gimana coba? Sebenarnya itu nggak ada kolaborasi, cuman Papa kan produser ya. Papa tuh bisa dibilang bertemanan lah sama Om Dhani. Aku dari kecil sebenarnya sering ketemu Om Dhani, sering ketemu Al Eldul. Safia juga pas masih kecil aku pernah ketemu main ke rumah gitu. Tapi dari dulu nggak pernah dengerin Dewa karena terlalu dengerin. Belum tahu ya. Oke. Abis itu pas mulai terima musik, kenal lah Dewa. Abis itu pikiran, wah gila, gue selama Ahmad Dhani kemana? Iya, Ahmad Dhani ke rumah gue kayak ini siapa sih? Gue cuma tahu namanya doang, Om Botak gitu kan. Ternyata maestro musik Indonesia gitu. Tapi akhirnya kesempatan juga kemarin foto ya sama Ahmad Dhani ya. Ya mungkin siapa tahu dengan obrolan kamu nanti terciptalah mungkin sebuah lagu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, Paul, terakhir deh ya sebelum kita akhiri juga perbincangan kita hari ini. Ada kepikiran juga nggak? Kamu kan sekarang sudah punya 4 lagu dan nanti bakal ada rilis kelima juga gitu kan, single kamu. Apakah ada kepikiran buat bikin album? Nah, kayaknya kalau album dengan project sebesar itu dan dengan makan waktu banyak kan, orang nulis album bisa sampai setahun 2 tahun gitu kan, dan capek banget pasti. Untuk sekarang sih kayaknya belum bisa karena aku masih sekolah kan. Tapi kalau udah lulus udah lebih bebas dikit sama waktu. Lebih bisa kontrol waktu sendiri, nggak terkait apapun, mau sih nyoba bikin album. Tapi untuk sekarang single-single dulu. Single dulu aja ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Paul Loli. Akhirnya bisa datang lagi untuk promosiin single keempatnya berjudul Hanya Aku, Cuma Kamu Saja atau Hex ya. Dan terakhir, boleh sampaikan juga ke Tribuners, buat Tribuners juga nih yang pengen langsung dengerin lagu kamu di mana aja? Ada di semua streaming platform yang kalian suka pakai.
Spotify, Apple Music, YouTube Music, di Deezer, ya bukan sih? Ya. Dan lain-lain. Dan kalau nonton musik videonya bisa di channel YouTube Pelangi Records. Oke, dan sekali lagi juga, spill juga IG kamu, Instagram kamu, IG aku biar di follow. pauloli.official. Oke, Pauloli. Udah centang biru sekarang. Wih, mantap ya. Jadi nggak usah ragu lagi kalau misalkan ada Pauloli Official terus centang biru, berarti itu kamu. Iya. Langsung follow aja ya, karena setiap kegiatan roadshow musik kamu skalanya bakal di-share di sana ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, Paul. Terima kasih, Mas. Oke ya, dan tentunya sehat terus ya, dan tetap jaga kesehatan karena ya tau lah ya, sekarang sudah banyak sakit-sakit di mana-mana, jadi harus tetap sehat agar karir bermusik kamu juga lancar ke depannya. Oke. Dan Tribuners, itu dia ya ngobrol-ngobrol asik dengan Pauloli dengan single yang keempat berjudul Hanya Aku Cuma Kamu Saja atau Hex ya, dan udah main juga ke Tribun Jabar. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sekarang yang sudah kumpul juga ya, yang sudah tentunya sama-sama kita dengerin kisah penyanyi dari Pauloli yang masih 17 tahun bertalenta tapi sudah mengeluarkan 4 lagu. Ya, kalau gitu inspirasi dari Tribun Jabar pun juga akan terus mengudara ya. Terus saksikan juga official YouTube-nya Tribun Jabar karena inspirasi bakal terus hadir dengan inspirasi-inspirasi lain untuk Anda Tribuners. Kalau gitu saya Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode inspirasi berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.